Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat jamak. Anak-anak sekalian bisa membuka bukunya pada halaman 18 mengenai sholat jamak. Jadi kata jamak itu secara bahasa artinya sholat yang dikumpulkan. Secara istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dilakukan secara beruntun dalam waktu sholat. Contohnya adalah sholat zuhur dan asar, dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Sholat yang boleh dijamak hanya zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya. Waktu subuh tetap wajib dikerjakan pada waktunya. Nah, jadi anak-anak sekalian, pengertian daripada sholat jamak itu yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dilaksanakan di dalam salah satu waktu sholat fardu. Nah, misalkan pelaksanaan sholat asar itu dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi setelah melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, langsung kemudian melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Nah, nanti di waktu asar tidak lagi mengerjakan sholat asar. Begitu juga dengan maghrib. Nah, maghrib misalkan melaksanakan sholat maghrib. Nah, kemudian nanti langsung dilanjutkan dengan sholat isya. Nah, berarti itu dinamakan menjamak sholat. Nah, nanti sholat isya tidak lagi dikerjakan di waktu isya karena sudah dilaksanakan di waktu maghrib. Nah, sini sholat subuh ini tidak boleh dijamak, artinya harus dikerjakan pada waktunya. Yang boleh dijamak tadi adalah sholat zuhur dengan asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, tidak boleh nanti asar dengan maghrib, tidak boleh. Nah, seperti itu. Atau isya dengan subuh tidak boleh. Jadi harus zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, adapun hukum sholat jamak, hukum melaksanakan sholat jamak adalah boleh atau mubah bagi yang dalam perjalanan atau hal-hal yang lainnya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi Allah memberikan keringanan atau rukhsah kepada manusia dengan memperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Nah, pelaksanaan sholat jamak ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat bepergian sebelum tergelincir matahari, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamaknya zuhur dan asar. Jika matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau sholat zuhur dulu, kemudian beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu merupakan dasar daripada pelaksanaan sholat jamak. Selanjutnya macam-macam sholat jamak. Ada dua, yaitu jamak takdim dan takhir. Nah, sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dikerjakan pada awal waktu. Sedangkan sholat jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dikerjakan pada akhir waktu. Nah, misalkan sholat jamak takdim, contohnya sholat zuhur dan asar. Nah, jadi pelaksanaannya itu dilaksanakan pada sholat zuhur. Jadi setelah melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Nah, adapun sholat jamak takhir ini dilaksanakan pada akhir waktu. Nah, misalkan tadi zuhur dan asar, maka pelaksanaannya dilaksanakan pada sholat asar. Nah, jadi pada waktu zuhur itu tidak melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika waktu sholat asar dimulai, maka baru melaksanakan sholat zuhur tadi. Nah, akan tetapi pada waktu sholat zuhur tadi kita harus berniat terlebih dahulu akan melaksanakan atau akan menjamak sholat zuhur nanti pada waktu asar. Nah, tidak boleh tidak berniat. Nah, kalau tidak berniat nanti akan berdosa. Nah, karena dianggap meninggalkan daripada sholat zuhur pada waktu itu.
Nah, jadi harus berniat terlebih dahulu bahwasanya akan melaksanakan jamak takhir, yaitu melaksanakan sholat zuhur tadi di waktu asar. Begitu juga dengan pelaksanaan waktu maghrib tadi. Jadi misalkan maghrib tidak sholat terlebih dahulu, akan tetapi nanti akan diakhirkan pada pelaksanaan sholat isya. Nah, pelaksanaannya nanti boleh, misalkan kalaunya waktu zuhur dan asar, nanti ketika waktu asar nanti melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan sholat asar. Nah, atau dibalik, misalkan mau asar terlebih dahulu kemudian baru zuhur, nah, tidak apa-apa, akan tetapi disunahkan tertib mulai urutan zuhur terlebih dahulu kemudian baru asar. Begitu juga nanti kalau pelaksanaan sholat jamak takhir, jadi maghrib terlebih dahulu baru melaksanakan sholat isya, seperti itu. Nah, syarat sholat jamak. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan sholat jamak. Nah, tidak boleh kalaunya tidak ada syarat tersebut. Yang pertama, sedang dalam perjalanan atau musafir dengan tujuan 84 km. Nah, kalau kurang maka tidak diperbolehkan. Jadi harus daripada 84 km ke atas. Nah, jadi kalau kita mau pergi ke suatu tempat, jadi tujuannya itu harus 84 km, tidak boleh kurang dari ini. Kalau kurang dari ini maka tidak boleh melaksanakan sholat jamak. Nah, kemudian menjamak sholat baru boleh ketika sudah keluar dari batas balad atau kira-kira kecamatan di tempat kita ini. Jadi misalkan kita ingin pergi ke Kandangan atau ke Amuntai, nah, dari Banjarmasin ke Amuntai. Nah, dari Banjarmasin berangkat harus sudah keluar dari kota Banjarmasin, nah baru bisa melaksanakan sholat jamak. Kalaunya Banjarmasin ke Amuntai itu kira-kira lebih daripada 84 km. Nah, atau misalkan dari Gambut ke Amuntai, harus keluar terlebih dahulu pada kecamatan Gambut. Nah, misalkan kita sudah sampai ke Landasan Ulin misalkan, nah, baru boleh melaksanakan sholat jamak tadi. Harus sudah keluar daripada batas balad atau kira-kira kecamatan. Dan tujuannya itu harus 84 km. Nah, tujuannya itu harus tidak boleh tujuan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, tidak boleh. Harus tujuan yang baik atau yang mubah lah, tidak boleh tujuan daripada perjalanan itu untuk maksiat. Kemudian yang kedua, dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat. Nah, jadi pada zaman Nabi dulu pernah itu Nabi SAW menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya jamak takdim, karena pada saat itu dalam keadaan hujan lebat. Nah, Nabi SAW itu ketika berada di masjid kemudian berjamaah. Nah, ketika sholat maghrib itu dilaksanakan terjadi hujan lebat. Nah, kemudian sampai salam masih hujan lebat, baru Nabi SAW itu menjamak. Nah, setelah melaksanakan sholat maghrib langsung melaksanakan sholat isya pada saat itu juga setelah sholat maghrib karena hujan lebat. Nah, hujannya ini mengakibatkan kalaunya pulang nanti akan basah baju, seperti itu. Jadi itu pelaksanaan dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat. Nah, kemudian yang ketiga dalam keadaan sakit. Nah, jadi orang yang sakit itu boleh menjamak. Karena kan orang sakit itu mungkin akan kerepotan kalau setiap waktu sholat mungkin akan berwudu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit itu diperbolehkan untuk menjamak sholat. Misalkan kita waktu zuhur kemudian dan asar kemudian kita dilaksanakan di waktu zuhur, jadi asar tidak lagi mengerjakan. Jadi seperti itu boleh menjamak sholat dalam keadaan sakit. Nah, kalau dalam hal biasa saja tidak ada apa-apa maka tidak diperbolehkan melaksanakan sholat jamak. Tata cara pelaksanaan sholat jamak. Nah,
Nah, di sini di halaman 21 ini ada daripada pelaksanaan sholat jamak tadi. Nah, pelaksanaan sholat jamak. Nah, kita telah mempelajari tadi bagaimana syarat-syarat sholat jamak dan lain sebagainya, jamak takdim dan takhir. Nah, adapun ini adalah tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim. Adapun caranya adalah yang pertama sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, pertama kita mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat dengan niat sebagai berikut. Jadi ada niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'a taqdimin ma'al asri adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan asar karena Allah ta'ala. Nah, jadi ini adalah daripada niat melaksanakan sholat jamak takdim. Nah, setelah kita melaksanakan sholat zuhur tadi 4 rakaat, kemudian baru kita melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Dengan niatnya adalah sebagai berikut: usolli fardal asri arba'a raka'atin jam'a taqdimin ma'al zuhri adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan zuhur karena Allah ta'ala. Nah, jadi ini contoh daripada pelaksanaan sholat jamak takdim antara zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi setelah kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat itu tidak boleh berselang lama. Nah, langsung kita setelah salam langsung berdiri kembali, langsung melaksanakan daripada sholat asar 4 rakaat. Kemudian pada waktu maghrib juga ada di sini, bisa kalian baca sendiri. Kalau jamak takdim tadi maghrib terlebih dahulu dilaksanakan. Jadi maghrib 3 rakaat, kemudian baru melaksanakan isya 4 rakaat. Kalau jamak takhir berarti kita melaksanakan sholat itu misalkan zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Nah, adapun niatnya yang pertama nih sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Sholli fardal zuhri arba'a raka'atin jam'a ta'khirin ma'al asri adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi itu daripada niat sholat zuhur dan asar jamak takhir. Kemudian setelah itu setelah melaksanakan sholat zuhur langsung kemudian melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Usolli fardal asri arba'a raka'atin jam'a ta'khirin ma'al zuhri adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, begitu juga dengan maghrib jamak takhirnya berarti dilaksanakan pada waktu sholat isya. Niatnya usolli fardal maghribi 3 raka'atin jam'a ta'khirin ma'al isya'i adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat langsung melaksanakan sholat isya kemudian 4 rakaat. Adapun di sela-sela itu tidak boleh lama. Jadi setelah salam langsung saja berdiri melaksanakan. Tidak boleh ada jeda yang lama. Nanti kalau ada jeda yang lama misalkan setelah sholat maghrib 3 rakaat mau minum dulu misalkan atau keluar atau ke WC terlebih dahulu tidak diperbolehkan. Nanti batal sholatnya. Tidak jadi menjamak. Nah, jadi harus setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan sholat yang berikutnya seperti itu. Nah, jadi itu mungkin sedikit daripada penjelasan mengenai pelaksanaan sholat jamak. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya. Silahkan kalian baca lagi bukunya dan referensi atau buku-buku lainnya yang membahas mengenai sholat jamak. Jadi demikian pembahasan materi kali ini. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.